Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Nurmalasari dari kelas Komputasi Biomedis Praktikum T3 dengan NIM 185221047. Saya akan menjelaskan hasil dari codingan FFT saya untuk UAP Komputasi Biomedis Praktikum. Sebelum menjelaskan, saya akan share eh, hasil pengerjaan saya. S Fourier Transform FFT. Uh, Fast Fourier Transform (FFT) adalah algoritma yang efisien untuk menghitung transformasi Fourier discrete (DFT) yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, pada pengerjaan FFT ini, pada pengerjaan FFT ini saya mempelajarinya dari akun YouTube Komputasi Biomedis. Akun YouTube Komputasi Biomedis ini menjelaskan sederhana membuat FFT dengan metode numerik. Eh, berikut setelah menonton eh, video dari Komputasi Indonesia, berikut adalah codingan yang saya dapatkan. Namun codingan ini menggunakan MATLAB. Nah, saya akan mengerjakannya menggunakan bahasa Python dibantu dengan Google Colab. Nah, pertama dengan dengan Python ini saya belajar pertama menggunakan tentunya import numpy asnp dan import matplotlib.pyplot as_plt. Numpy ini library untuk operasi matematika, terutama manipulasi array termasuk fungsi FFT yang akan kita kerjakan. Saya maksudnya. Lalu matplotlib.pyplot yang digunakan untuk membuka grafik atau memvisualisasikan data. Nah, pertama kita mengetik dulu parameter waktu dan posisinya. Dengan np libspace dan kurung 0,1,1000 yang membuat array berisi 1000 nilai yang merata dari 0 hingga 1. Array ini biasanya digunakan untuk mempersingkat domain waktu. Dalam konteks sekarang adalah FFT, di mana 1 detik dibagi menjadi 1000 titik waktu. Nah, kode ini memperhatikan waktu T sebagai domain waktu tempat sinyal yang akan didefinisikan. Lanjut, codingnya, eh, codingnya kita, codingnya kita, saya mengetik parameter gelombangnya. Kita menggunakan 3 gelombang, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Gelombang 1 adalah gelombang ayah, yang mana amplitudenya adalah tanggal lahir ayah dan frekuensinya tahun lahir ayah. Ayah lahir pada tanggal 25 dan lahir pada tahun 72. Amplitudo amplitudo itu menentukan tinggi maksimum gelombangnya dan frekuensi gelombang ayah artinya gelombang ini bergetar sebanyak 72 kali per detik. Lalu menggunakan omega
satu sama dengan 2 kali NP dot Pi kali F1 dengan yang berfungsi untuk menghitung frekuensi sudut, angular frekuensi yang digunakan dalam fungsi sinus. Rumusnya adalah W sama dengan 2 kali Pi kali F. Lalu rumus Y1 sama dengan A1 kali N P sin omega dikali T plus X yang membuat gelombang sinusoidal gelombang ayah sebagai fungsi waktu T. Ya, yang mana yaitu adalah Y1 kali T sama dengan 25 kali sin 2 Pi kali 72 kali T plus X. Lalu gelombang kedua, gelombang ibu dengan A25, amplitude 5, berarti ibu lahir pada tanggal 5 dan frekuensi 84. Ibu lahir pada tahun 84. Frekuensi gelombang ibu adalah 84 Hz, sedikit lebih tinggi dari ayah, yaitu dan memiliki lebih banyak getaran per detik. Sama seperti ayah, menggunakan frekuensi sudut dihitung sama seperti sebelumnya dan Y2-nya A2 kali NP sin omega 2 dikali T plus X untuk menghasilkan gelombang sinusoidal ibu. Y1 kali T sama dengan 25 kali sin 2 Pi kali 7 kali 84 kali T plus X. Lalu gelombang ketiga, gelombang anak lahir pada tanggal 11 dan lahir pada tahun 2004. Saya mengambil angka 4-nya. Nah, gelombang anak tuh lebih kecil karena amplitude hanya 11 dan frekuensi gelombang anak sangat rendah karena hanya 4 Hz. Dan getaran anak akan lebih lambat dibanding ayah dan ibu. Dengan frekuensi sudut yang dihitung sama seperti gelombang ayah dan gelombang ibu, lalu Y3 sama dengan A3 kali N P sin omega 3 kali T plus X yang menghasilkan gelombang sinusoidal anak, yaitu Y3T kali 11 kali sin kurung 2 Pi kali 4 kali T plus X. Nah, amplitude itu fungsinya itu menentukan tinggi maksimum gelombang, frekuensi menentukan kecepatan oscilasi gelombang, dan frekuensi sudut dikonversi dari frekuensi untuk digunakan dalam fungsi sinus, dan fungsi sinusnya itu berfungsi untuk membangkitkan gelombang sinusoidal sebagai fungsi waktu T. Selanjutnya, superposisi gelombang dengan kode Y underscore superposisi sama dengan Y1 plus Y2 Y plus Y3. Kode ini menggunakan prinsip dasar fisika gelombang untuk menghasilkan superposisi dari tiga gelombang dengan karakteristik unik. Dengan superposisi, kita menunjukkan ketiganya untuk melihat bagaimana gelombang tersebut berinteraksi. Superposisi ini juga menghasilkan pola gelombang kompleks yang eh, dapat dianalisa dengan grafik atau metode numerik seperti FFT. Lalu, plotting gelombang individu dan superposisi. Dengan kode plt.figure, fix size sama dengan 20,20. Membuat figur dengan ukuran sebesar 20 kali 20 satuan, sehingga setiap subplot lebih mudah dilihat. Nah, berikut adalah kode dari plot gelombang satu, gelombang 2, gelombang 3. Mereka memiliki plot yang hampir mirip, hanya berbeda dengan menggunakan plt dot subplot 5,1, I. Yang mana I bisa diganti menjadi 1 atau 2 atau 3 sesuai plot gelombang satu, plot gelombang 2 atau plot gelombang 3. Yang membagi figur menjadi 5 baris dan 1 kolam. Lalu menggunakan PLT dan plot untuk membuat grafik untuk gelombang tertentu dengan parameter T sama dengan domain waktu, sumbu X, Y1, Y2, Y3, amplitude gelombang masing-masing subplot, sumbu Y, dan label keterangan untuk gelombang yang ditampilkan dari legenda, termasuk amplitude dan frekuensi, serta color, warna berbeda untuk tiap gelombang. Untuk gelombang satu menggunakan warna biru, gelombang 2 menggunakan warna hijau, dan gelombang 3 menggunakan warna merah. Lalu melakukan plt.ylabel amplitudo dan menambahkan label untuk sumbu Y, PLT legend yang menampilkan legenda untuk menjelaskan gelombang berapa tersebut, gelombang satu, gelombang 2, atau gelombang 3.
Nah, dari keterangan itu menampilkan pola sinodal sederhana masing-masing dari gelombang satu ayah, gelombang dua ibu, dan gelombang tiga anak, dan memberikan gambaran tentang karakter unik tiap gelombang, amplitude dan frekuensi. Lalu, plot superposisi gelombang. Gelombang dari P- sama dengan PLT subplot menempatkan grafik superposisi di subplot keempat dan menggunakan PLT plot T, Y superposisi label superposisi gelombang dan color warna-warna ungu dan memplot gelombang hasil penjumlahan. Warna ungu digunakan untuk memberikan dari gelombang individu. Lalu PLTX label waktu X menambahkan label pada sumbu X waktu dan menambahkan PLT.Y label menambahkan label pada sumbu Y amplitudo dan PLT legend menambahkan legenda untuk subplot itu adalah subplot superposisi. Nah, visualisasi tersebut itu menghasilkan visualisasi hasil kombinasi ketiga gelombang. Pola yang kompleks mencerminkan interaksi gelombang melalui interferensi. Lalu selanjutnya kita ke coding FFT. Dengan plot superposisi perhitungan FFT. Nah, menggunakan FFT itu menggunakan FFT underscore result NP dot FFT dot FFT kurung Y underscore superposisi. Fungsi FFT itu berfungsi mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi dengan input gelombang superposisi dan outputnya array kompleks yang mempresentasikan amplitudo dan fase pada setiap frekuensi. Lalu menggunakan FFT underscore frec sama dengan np.fft.fff rec dalam kurung ln T, D sama dengan dalam kurung T1 dikurangi T0 yang berfungsi untuk menghasilkan array frekuensi terkait dengan hasil FFT-nya. Lalu kita melakukan hanya mengambil frekuensi positifnya dengan np.where FFT underscore frekuensi lebih besar sama dengan 0 yang menghasilkan karena FFT itu menghasilkan frekuensi positif dan negatif karena sinyal dalam domain waktu bisa dianggap simetris kompleks. Namun, hanya frekuensi positif yang relevan secara fisik untuk sinyal real, sehingga memilih frekuensi 0. Lalu melakukan FFT-F rec dengan berfungsi memfilter array frekuensi untuk hanya menyisakan frekuensi positif. Lalu FFT underscore magnitude sama dengan mp.abs FFT underscore result untuk menghitung magnitudo dari hasil FFT. Dan magnitudo ini berfungsi untuk menunjukkan kekuatan kontribusi setiap frekuensi dalam gelombang superposisi. Menghitung FFT itu mengubah gelombang dari domain waktu ke domain frekuensi. Selanjutnya, plot hasil FFT dari superposisi. Dengan PLT subplot 5,1,5, 5 menempatkan grafik FFT di subplot kelima dan lalu plt.plot itu memplot magnitudo FFT sumbu Y terhadap frekuensi positif sumbu X dan menggunakan warna hitam untuk memberikan hasil FFT. Lalu PLTX label untuk melabel frekuensi hash dan PLTY label untuk melabelkan magnitude. Lalu PLT.legend menampilkan penjelasan bahwa ini adalah hasil FFT. Nah, eh,
Hal tersebut itu berfungsi untuk memberikan wawasan tentang kontribusi masing-masing gelombang individu dalam domain frekuensi. Serta kita menggunakan plt.type underscore layout yang berfungsi untuk mengatur tata letak subplot agar tidak saling tumpang tindih, serta plt.show menampilkan grafik. Berikut adalah hasil dari eh, plot. Yang pertama, ini adalah gelombang satu dengan amplitude 25 dan frekuensi 72. Lalu gelombang 2 dengan amplitude 5 dengan frekuensi 84. Dengan frekuensi getaran lebih cepat terlihat ini. Lalu ini gelombang 3 dengan amplitude 11 dan frekuensi 4. eh yang memiliki frekuensi rendah jadi lebih lambat, tapi terlihat di sini memiliki amplitude yang sedang. Lalu gelombang superposisi ya penjumlahan dari ketiganya dari gelombang terus ini adalah interaksi dari ketiga gelombang satu dan gelombang 2 dan gelombang 3. Gelombang ini sangat kompleks. Kenapa dianalisis dengan metode numerik FFT? Lalu yang terakhir ini adalah hasil dari FFT dari superposisi. Nah, hasil dari codingan ini, metode yang telah dikerjakan menghasilkan frekuensi yang sama dengan yang digunakan dalam gelombang individu, tetapi amplitude A yang terdeteksi dalam domain frekuensi hasil FFT tidak secara langsung sama dengan nilai amplitude awal yang dinamisikan dalam gelombang individu amplitude 1, amplitude 2, serta amplitude 3. Amplitude hasil FFT ini, magnitude FFT, mungkin memerlukan normalisasi agar sesuai dengan nilai amplitude 1, amplitude 2, serta amplitude 3. Namun, proporsi antara amplitude akan tetap konsisten. Terima kasih. Saya akan me- saya akan menunjukkan codingan saya. Saya menggunakan Google Colab dengan bahasa Python tentunya. Eh, Sama seperti penjelasan codingan yang saya jelaskan satu persatu. Oke, sudah. Dan menghasilkan plot. Yang pertama gelombang satu, yang kedua gelombang 2, yang ketiga gelombang 3, superposisi gelombang, dan FFT dari superposisi. Terima kasih banyak telah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Saya Lucia Nurmalasari dari kelas komputasi biomedis praktikum T3 dengan NIM 185221047. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.